Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa berjumpa kembali pada mata pembelajaran fikih yang mana hari ini saya lihat semuanya semangat semua, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sebelum dimulai pembelajaran juga ada ya satu pertanyaan buat kalian semua. Ada yang tahu tentang makalah an-nadzafatu minal iman? Tahu. Apa artinya? Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu Bapak minta dicek kanan kiri kalian apakah ada sampah atau tidak. Bapak beri waktu 1 menit untuk membersihkan. Sudah bersih? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya, Bapak akan mengabsen satu persatu dari anak-anak kelas 7F. Mbak Aliyah Marwa, Mbak Agni Naila, Hansa, Hilda, Maryam. Selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan materi pada pagi hari ini terkait dengan mata pelajaran fikih. Kita nanti akan belajar bersama-sama mengenai bab toharoh, yaitu tentang pengertian najis, kemudian jenis-jenis najis dan tata cara mensucikannya. Sebelumnya Bapak juga mau bertanya, ada yang tahu ada berapa jenis-jenis najis, Mbak Naswa? Ada 3. Apa saja? Kepala, mutawasita, mulia. Betul? Betul. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Naswa. Sebelum dimulai, Bapak lihat ini kok masih lesu-lesu ini, belum semangat semua. Mau bermain games terlebih dahulu? Kita akan bermain games. Gamesnya nanti silahkan berdiri semua. Nanti ikuti suara dari Bapak. Sekali lagi, ikuti suara, bukan ikuti gerakan. Kita pemanasan dulu. Konsentrasi, ya. Konsentrasi. Udah. Cukup? Mata, hidung, telinga. Nah, sudah konsentrasi semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada siswa apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kita belajar apa? Masih. Belajar mengenai bab toharoh. Nah, silahkan Mbak Iklimah bisa maju ke depan untuk menjelaskan apa yang kita pelajari minggu lalu.
Minggu lalu kita belajar tentang bab toharoh. Secara bahasa berarti bersuci, dan secara istilah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis agar seseorang dapat sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam toharoh ada 4. 1. Berwudu, 2. Mandi, 3. Tayamum, dan terakhir bersuci dari najis. Betul ya? Tadi yang disampaikan oleh Mbak Iklima? Betul. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai bab toharoh. Bab toharoh itu adalah bab tentang tata cara kita mensucikan diri. Mensucikan diri dari hadas maupun najis. Yang mana cara mensucikan diri itu ada beberapa macam. Lewat berwudu, kemudian mandi, kemudian tayamum, dan mensucikan najis. Maka di pertemuan hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai bab najis, yang mana salah satu dari unsur bab toharoh. Siap semuanya? Siap. Oke. Berikutnya Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan bab toharoh, yang mana nanti lewat PowerPoint. Kita simak bersama. Bab toharoh, bersuci dari najis. Silahkan Mbak, dibuka. Jadi pengertian najis di sini itu ada 3 istilah. Mulai dari bahasa atau secara lughah, itu artinya kalau dari bahasa Arab itu dari kata an-najsu atau an-najisu. Ini adalah sesuatu yang kotor atau kemudian secara istilah, najis itu adalah dapat diartikan benda yang dapat mengotori sesuatu, baik badan kita, tempat, ataupun pakaian. Selanjutnya, secara ilmu fikih, jadi najis itu adalah sesuatu yang dapat menjadikan syarat sahnya suatu ibadah. Misal Anda mau sholat, kemudian pakaian atau tempat atau badannya terkena najis, maka sholatnya tidak akan sah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa najis itu adalah sesuatu yang kotor yang menurut syariat Islam dapat menggugurkan suatu ibadah. Jadi seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi antahira baitiyalit ta'ifina wal akifina wal ruka'is sujud. Maka bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah itu, kita harus bisa paham terkait dengan tata cara mensucikan najis. Supaya apa? Ibadah kita bisa sah. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis najis. Tadi disebutkan oleh Mbak Naswa bahwa najis itu ada 3. Najis yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis yang ringan. Jadi najis mukhafafah atau najis yang ringan itu adalah najis yang sifatnya itu ringan. Ini contohnya adalah najis yang berasal dari air kencing dari bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang masih mengkonsumsi ASI. Jadi ketika anak itu sudah berumur belum 2 tahun tapi wis empasi. Empasi itu berarti makan selain ASI, berarti nasi yang dilembutkan. Itu ketika mengeluarkan air kencing berarti sudah tidak kategori ringan. Nah, kemudian cara mensucikannya itu bagaimana? Cukup dipercikkan air. Kemudian yang kedua, ini adalah najis mutawasitoh atau najis. Najis mutawasitoh ini adalah najis yang biasa terjadi atau biasa umum kita lihat sehari-hari.
ini bisa ditimbulkan dari apa contohnya? Air kencing, kotoran, kemudian muntahan, kemudian darah, nanah, apalagi bangkai. Nah, bangkai itu semuanya najis kecuali 3, yaitu bangkai manusia, bangkai ikan air, baik air laut maupun air tawar, dan juga belalang. Dan 2 bangkai ikan dan belalang itu bisa dikonsumsi. Kemudian ketika membahas najis mutawasitoh itu kita harus tahu jenisnya dulu. Jenisnya itu ada 2, yaitu jenis ainiyah. Yaitu bagaimana? Najis yang di situ terlihat apa? Jirimnya. Terlihat ada bentuknya, warnanya, baunya. Cara mensucikannya bagaimana? Misal contohnya, Anda melihat ada kotoran ayam. Nah, cara mensucikannya itu adalah dibersihkan, diambil dulu kotorannya. Setelah itu disiram sampai bersih, sudah tidak terlihat warnanya, tidak terlihat baunya maupun bentuknya. Kemudian yang kedua adalah jenisnya itu adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini adalah najis yang tidak tampak bentuknya. Contohnya apa? Bekas air kencing. Nah, cara mensucikannya adalah cukup dibilas atau diguyur air. Masih semangat? Berikutnya yang ketiga adalah najis mughaladzah atau najis yang paling berat. Najis mughaladzah ini ada 2, yaitu timbulnya dari mana? Dari 2 hewan, yaitu anjing dan babi. Bukan hanya dari anjing babi saja, termasuk dari persilangan dari keduanya. Jadi anak turunnya itu dari anjing babi, kemudian semua anggota badannya itu adalah sifatnya najis mughaladzah. Cara mensucikannya itu bagaimana? Dengan cara disiram sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dicampur dengan debu. Nah, oke. Berikutnya nanti kita akan melihat sekilas terkait dengan video tata cara mensucikan najis. Oke, terima kasih sudah selesai menyaksikan. Selanjutnya, ini supaya kalian fresh kembali, silahkan berdiri semuanya di samping meja kanan kiri, semuanya. Kemudian, tepuk pundak teman kalian sampai 10 kali. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang balik. Gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, silahkan kembali ke meja. Karena tadi sudah melihat presentasi dari PowerPoint, kemudian dari video pembelajaran juga, maka sekarang Bapak minta kalian untuk berkelompok. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita akan membuat 6 kelompok. 6 kelompok nanti berarti dihitung dari nomor 1 sampai 5. Nanti urut 1 sampai 5 terus 1, 2. Nah, coba dari depan, Mbak. Bapak di sini membawa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini nanti saya bagikan kepada semua kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 3. Ini kelompok berapa? Ini ya. 1 lagi. Di LKPD yang sudah
kalian bawa di situ ada petunjuk pengisian. Di situ ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah terkait dengan diskusi kelompok. Nanti di situ ada analisis permasalahan terkait dengan bab toharoh, utamanya bab najis. Nanti bisa diskusi, ditulis, dirangkum di situ. Kemudian yang kedua di situ adalah mengamati gambar. Nanti di situ ada gambar. Nah, gambar ini nanti di sini Anda bisa mengisi sesuai dengan gambar tersebut. Tapi ini dilihat di depan. Nah, di depan di situ nanti akan ada tabel penilaian kelompok. Sambil Anda mengisi di situ berdiskusi kelompok, saya berikan pertanyaan juga. Jadi nanti ada perwakilan kelompok yang maju ke depan. Nah, ketika nanti kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan akan Bapak berikan bintang. Silahkan dikerjakan LKPD-nya, baik yang ada 2 kegiatan kan tadi, yang pengamatan sama diskusi. Itu nanti semua dikerjakan, tetapi jangan lupa ada pertanyaan dari Bapak yang nanti wajib dijawab oleh semua kelompok. Nanti cepet-cepetan. Jelaskan pengertian najis secara istilah. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sampai ibadah kita kepada Allah. Betul? Kelompok 1. Berikutnya, sambil jangan lupa mengerjakan LKPD-nya juga. Nah, sebutkan tata cara mensucikan najis ainiyah. Ini Pak Sih. Ini Jelas dengan air. kurang lengkap. Mas ini sama ini lah. Dihilangkan jirimnya lalu digeser air. Jelaskan juga sama yang Jirim itu apa? bentuk Betul? Kelompok? Dah, yang menang adalah kelompok 2. LKPD-nya sudah selesai semua dikerjakan. Masing-masing perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk nanti menjelaskan. Sekarang coba dibacakan hasil dari ringkasan di kelompok 1. Silakan. Oke, dari yang sudah disimpulkan di sini semua, yang paling tepat itu adalah dari kelompok semuanya betul. Tetapi yang paling tepat jenisnya adalah najis ainiyah. Yang tadi apa? Di nomor 2. Silahkan sekarang diamati gambarnya. Oke, yang betul adalah termasuk jenis najis mutawasitoh atau najis sedang. Cara mensucikannya adalah dengan dihilangkan jirimnya, mulai dari bau, rasa, warna, dan bentuknya. Sekarang kita total. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah maju ke depan. Sekarang kita mengumpulkan bintang paling banyak. Dihitung ya, kelompok 1 ada 4, kelompok 2 ada 6, kelompok 3 ada 4, 7. Berarti juaranya adalah kelompok. Oke. Sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan mereview apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tadi kita sudah belajar mengenai pengertian dari najis, yang mana di situ ada 3 pengertian, baik dari lughah,
istilah maupun fikih. Yang mana najis itu adalah sesuatu benda yang kotor dan menjijikkan yang dapat menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai jenis-jenis najis. Yang mana ada 3, yaitu jenis najis apa? Najis sedang, ringan, mukhafafah. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang masih minum ASI. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang mana di situ ada 2 jenis, ainiyah maupun hukmiyah. Yang mana najis tersebut harus hilang apa? Jirimnya, baunya, warnanya maupun bentuknya. Cara mensucikannya seperti itu. Contohnya apa? Ada darah, ada nanah, ada kotoran, bangkai hewan, kecuali 3 bangkai, yaitu bangkai manusia, bangkai ikan, maupun belalang. Yang ketiga adalah najis mughaladhah. Ini adalah najis yang paling berat. Yaitu apa? Najis yang ditimbulkan dari hewan, anjing, dan babi maupun keturunannya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan tata cara mensucikan najis. Ketika najis mukhafafah itu, caranya mensucikannya bagaimana? Cukup dipercikan air. Ketika najis mutawasitoh, cara membersihkannya dihilangkan jirimnya. Lewat apa? Dibilas. Kemudian najis mughaladhah, cara mensucikannya dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Hebat sekali. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai tata cara mensucikan hadas, yang mana hadas itu ada hadas kecil maupun hadas besar. Ini juga sama seperti najis. Ketika kita berhadas itu juga bisa mencegah syarat sahnya suatu ibadah. Oke, sudah paham semuanya? Nah, terima kasih kelas 7F. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang sesuai dengan yang kita laksanakan. Silahkan sebelum dimulai doa, kembali di meja masing-masing yang rapi. Baik, ketua kelas bisa dipimpin untuk membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Dari saya apabila banyak salahnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bersama Bapak Sadik, pelajaran fikih menjadi asyik dan menyenangkan. Mantap. Pembelajaran dari Pak Sabik sangat menginspirasi dan memotivasi. Luar biasa. Pelajaran fikih Majana